Uang parkir kemana? Rakyat bayar, siapa yang untung? Tahukah kamu, setiap hari jutaan orang Indonesia bayar parkir. Rp2.000, Rp5.000, terlihat kecil. Tapi kalau dikumpulkan, itu bisa jadi ratusan miliar rupiah per tahun. Lalu pertanyaannya, kalau uangnya sebesar itu, kenapa sekolah masih rusak? Kenapa puskesmas kekurangan alat? Kenapa jalan berlubang di mana-mana? Uang parkir itu kemana sebenarnya? Mari kita bedah berdasarkan fakta. Parkir itu resmi sumber PAD. Tahukah kamu? Menurut regulasi keuangan daerah, parkir termasuk sumber pendapatan asli daerah, PAD. Dasarnya, UU nomor 28 tahun 2009 kini diperbaharui lewat UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Artinya, secara hukum, uang parkir masuk kas daerah, digunakan untuk layanan publik. Secara teori, uang parkir bisa membiayai perbaikan sekolah, operasional puskesmas, perbaikan jalan, lampu penerangan. Secara sistem, sudah ada aturannya. Lalu kenapa hasilnya sering tidak terasa? Potensi nyata di lapangan. Tahukah kamu? Mari kita pakai simulasi konservatif. Misalnya, 5.000 titik parkir aktif di satu kota besar. Rata-rata 1 juta per hari per titik. 300 hari operasional. 5.000 kali 1 juta kali 300. Sama dengan 1,5 triliun rupiah per tahun potensi bruto. Itu baru satu kota besar. Masalahnya, banyak daerah melaporkan realisasi jauh di bawah potensi. Beberapa audit menunjukkan setoran parkir sering tidak sesuai estimasi lapangan. Artinya apa? Ada kebocoran. Kenapa bisa bocor? Tahukah kamu? Dalam teori ekonomi publik ada istilah principal agent problem. Rakyat adalah prinsipal, pengelola adalah agent. Masalah muncul ketika agent tidak bekerja sesuai kepentingan prinsipal. Ditambah lagi, sistem tunai, karcis manual, pengawasan lemah, parkir liar tanpa izin. Menurut temuan audit dan pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sektor retribusi daerah termasuk rawan manipulasi setoran. Beberapa modus yang pernah ditemukan secara umum, karcis ganda, setoran tidak penuh, parkir tanpa izin resmi, target PAD dipasang rendah. Ini dalam ilmu ekonomi politik disebut rent-seeking behavior, mengambil keuntungan dari kontrol atas sumber daya publik tanpa menciptakan nilai tambah. Kenapa tidak ditertibkan total? Tahukah kamu? Masalah parkir bukan hanya soal uang, ada faktor sosial dan politik. 1. Parkir menjadi lapangan kerja informal. 2. Ada jaringan kekuasaan lokal. 3. Penertiban bisa memicu konflik sosial. 4. Digitalisasi belum merata. Namun beberapa kota menunjukkan perubahan saat sistem diperbaiki. Misalnya, Surabaya melakukan penataan parkir dan digitalisasi tertentu. Jakarta menerapkan e-parking dan sistem non-tunai di sejumlah titik. Ketika sistem transparan, kebocoran menurun. Artinya apa? Masalahnya bukan tidak bisa. Masalahnya kemauan dan konsistensi. Apa dampaknya bagi rakyat? Tahukah kamu? Setiap rupiah PAD yang bocor berarti tidak ada, puskesmas tidak dapat alat tambahan, sekolah tidak dapat renovasi, jalan tidak segera diperbaiki. Dalam teori public finance, ini disebut opportunity cost. Setiap kebocoran sama dengan kesempatan publik yang hilang. Dan yang membayar bukan oknum, yang membayar adalah masyarakat. Solusi berbasis data. Secara ilmiah, solusi yang terbukti efektif, digitalisasi parkir, pembayaran non-tunai, dashboard transparansi publik, audit rutin independen, partisipasi warga dalam pengawasan. Negara-negara dengan tata kelola baik menutup celah pada sistem cash-based. Karena uang tunai dan pengawasan lemah sama dengan risiko tinggi kebocoran. Tahukah kamu, masalahnya bukan pada uang parkirnya, masalahnya pada sistem dan integritas. Kalau ditata dengan benar, uang parkir bisa membangun sekolah, bisa memperbaiki jalan, bisa menyelamatkan layanan kesehatan. Pertanyaannya sekarang, kita mau diam atau mulai menuntut transparansi? Like, comment, subscribe.
@gladiator neraka.